Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Boy Nugroho dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jadi di sini saya akan sharing terkait dengan tata laksana kejang demam. Perawat memiliki tugas penting dalam memandirikan pasien melalui nursing agency lewat edukasi. Hal yang dapat dilakukan perawat untuk mengedukasi yaitu salah satunya tentang tata laksana kejang demam, yang nantinya akan bermanfaat bagi pasien dalam memandirikan merawat dirinya sendiri dan orang lain, atau yang bisa disebut self-care. Berikut tata laksana kejang pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, apa itu kejang demam? Jadi kejang demam itu muncul ketika suhu anak meningkat lebih dari 38 derajat Celcius, yang biasanya rentan terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Nah, untuk penyebab kejang demam sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, karena infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kedua, adanya peningkatan suhu yang signifikan. Yang ketiga, adanya riwayat kejang demam pada keluarga atau keturunan. Untuk gejala kejang demam sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, seluruh tubuhnya akan terlihat gemetar, kaku, berontaknya tidak terkontrol, tidak ada respon saat diajak berbicara. Nah, biasanya setelah kejang itu anak bisa pingsan atau kehilangan kesadaran. Nah, untuk jenis kejang demam sendiri itu ada dua, yaitu sederhana dan kompleks. Yang sederhana itu terjadi seluruh tubuh dan tidak berulang dalam waktu 24 jam, serta durasinya itu tidak lebih dari 15 menit. Kalau untuk kompleks, kejang demam kompleks itu terjadi di sebagian tubuh dan berulang selama 24 jam, dan biasanya untuk durasinya lebih dari 15 menit. Selanjutnya yaitu ada risiko akibat kejang demam. Apa sih risikonya? Yang pertama, jika kejang demam berulang-ulang, itu bisa mengakibatkan keterlambatan tumbuh kembang, memicunya adanya epilepsi, tetapi tidak sampai untuk mengakibatkan kematian. Gimana sih cara pencegahannya? Jadi untuk pencegahannya, yang pertama, jika anak mengalami panas atau mengejang, bisa diberikan obat turun panas. Jangan biarkan anak sampai dalam keadaan kejang lama. Segera buka baju atau longgarkan, lakukan lap badan atau kompres dari badan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada, yaitu jangan lupa selalu sedia termometer untuk mengetahui suhu tubuh anak berapa. Apakah lebih dari 38 atau kurang dari itu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan langsung bagaimana penanganan tata laksana kejang demam pada anak. Yang pertama, tentunya jangan sampai panik, harus tetap bersikap tenang. Yang kedua, posisikan badan anak di daerah datar ataupun tidak yang bergelombang. Selanjutnya, yaitu singkirkan benda-benda tajam yang dapat membahayakan atau mencederai anak. Selanjutnya, longgarkan pakaian anak di daerah leher khususnya untuk mempermudah anak dalam bernafas ataupun melonggarkan pernafasan dari anak. Selanjutnya yaitu bisa miringkan ke kanan ataupun ke kiri, ya. Bisa miring ke kanan ataupun bisa memiringkan ke kiri. Maksud dari tujuan ini adalah untuk mencegah adanya benda cair ataupun benda makanan padat yang lainnya yang masuk ke dalam anak supaya tidak masuk ke dalam. Selanjutnya, jangan sampai memasukkan benda-benda apapun, makanan, minuman, ataupun sendok ke dalam mulut anak. Selanjutnya, yaitu hitung durasi kejang saat anak mengalami kejang. Jangan lupa, jika memungkinkan, rekam atau video saat anak mengalami kejang dengan tujuan untuk mempermudah dokter untuk menganalisa dan mendiagnosanya. Dan terakhir, jangan lupa setelah anak mengalami kejang untuk mengukur suhu tubuhnya dengan termometer dengan tujuan untuk mengetahui suhu terakhir dari anak. Nah, demikian video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.